Minggu adik-adik kelas pertama. Apa kabarnya nih minggu ini? Wah, pastinya tetap semangat dong, tetap sukacita ya. Gak kerasa loh kita udah masuk di minggu pertama bulan Maret, bulan ketiga di tahun 2021 ini. Wah, gak kerasa ya. Dan untuk adik-adik nih udah ada di kelas baru, itu udah 1 bulan. Wah, udah kenal belum sama guru kelasnya masing-masing? Ayo, udah kenalan belum? Tahu nggak cici kokonya yang mana? Pastinya udah dong, karena minggu kemarin juga udah ada parents meeting ya adik-adik ya. Kalian bisa kenalan tuh minggu kemarin sama guru-guru kelas pertama. Nah, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin beribadah, berkati kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, sudah siap memuji Tuhan? Bangkit berdiri, Cici mau ajarin lagu baru, judulnya Yesus Mengasihi Aku. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, disebut sayangnya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Iya, kasih itu luar biasa ya adik-adik. Dalam hidup kita memberikan sekali lagi. Jangan lupa gerakannya ya. Siap belum? Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, disebut sayangnya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, disebut sayangnya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Iya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Gimana kasihnya sama kita? Tinggi, dalam, dan besar. Kasih Yesus tinggi, semakin tinggi. Cintanya dalam, semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan
mau tanya nih, kalau kita sudah dikasihi Tuhan, tadi yang lagu baru juga kita nyebut bahwa Yesus mengasihi aku dan aku ini disebut kesayangannya Tuhan. Apakah kita mau diem-diem aja, sendiri aja merasakan kasih Tuhan? Biarin aja orang lain gak usah merasakan kasih Tuhan? Enggak ya adik-adik ya, gak boleh gitu. Kita harus mengajak banyak orang, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, untuk bisa merasakan kasih Tuhan, untuk juga dapat menikmati kemurahan dan berkat Tuhan serta keselamatan dari Tuhan. Nah, tugas kita semua adik-adik yang sudah diselamatkan dan sudah menerima kasih Tuhan, kita harus mendoakan mereka, terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya nih, mama papa atau adik kakak, om tante, oma opa yang belum mengenal Tuhan. Nah, tugas kita nih adik-adik, mendoakan mereka supaya mereka bisa percaya sama Tuhan, bertemu dengan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Makanya kita perlu ceritakan tentang Tuhan, perlu bersaksi tentang Tuhan di rumah, di sekolah, di lingkungan rumah juga ya adik-adik. Dan nih, Life Kids khusus nih di bulan Maret ini mengajak adik-adik untuk mengisi kartu Oikos. Nah, apa itu Oikos? Sudah tahu dong, Oikos adalah orang-orang yang dekat di hati kita tapi belum mengenal Tuhan, dan kita rindu mereka juga mengenal Tuhan, mendapat keselamatan dan merasakan kasih Tuhan seperti kita. Jadi adik-adik, nanti akan dibagikan kartu Oikos di grup WA kalian masing-masing melalui aplikasi Google Form. Nanti kalian klik linknya, nanti kalian isi nama Oikos kalian. Ada 3 Oikos. Kalian bisa isi, kalau misalnya nggak ada 3 Ci, 1, 2, 3, 4, boleh kalian tulis nama orang-orang yang kalian rindukan untuk mereka dapat mengenal Tuhan. Gak usah jauh-jauh, orang yang dekat dulu dengan kalian ya, yang mungkin tiap hari ketemu, atau mungkin teman sekolah kalian yang tiap hari juga sekolah bareng ya, walaupun lewat Zoom misalnya. Kalian mau doakan mereka, kalian tulis namanya dan kalian nanti kumpulkan paling lambat tanggal 21 Maret 2021 ya adik-adik. Jadi kalian nih doakan dulu siapa kira-kira yang mau kalian tulis namanya, karena setelah kalian tulis nama mereka, kalian harus mendoakan mereka pakai doa 5 jari ya adik-adik. Kita mau makin banyak orang yang percaya sama Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai kita untuk menjadi alatnya supaya orang-orang dapat merasakan kasih Tuhan. Mau ya adik-adik? Nanti jangan lupa nih di WA grup kalian, mungkin mama papanya bisa dikasih tahu nih, nanti ada link untuk kartu Oikos. Mama papa coba liatin, aku mau isi kartu Oikos sama nama-nama teman-teman aku, sama nama oma opa, sama nama opa mungkin yang belum mengenal Tuhan ya. Nah, sekarang kita bersiapkan hati kita adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau panggil Tuhan masuk dalam hati kita. Itu setiap langkah kehidupan kita ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin
hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan-Mu. Berkati Cici Koko yang mau mengajarkannya kepada kami ya Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Gimana nih, kalian udah siap buat dengerin firman Tuhannya? Kalau gitu, kalian duduknya yang manis dan telinganya dibuka lebar-lebar ya adik-adik. Nah, sebelumnya Cici mau tanya dulu nih sama kalian semua. Kira-kira nih di antara kalian ada nggak yang belum pernah ngalamin yang namanya sakit? Ayo, ada nggak? Pasti semuanya udah pernah ya ngalamin sakit, termasuk Cici juga loh. Cici juga pernah ngalamin yang namanya sakit. Kira-kira enak gak sih kalau sakit? Gak enak ya adik-adik. Badan jadinya lemes, jadi lesu, dan gak semangat mau ngapa-ngapain. Nah, cerita Cici minggu ini menceritakan tentang seseorang yang tangannya lumpuh sebelah. Coba kalian bisa bayangin gak? Kalau salah satu tangan kalian gak bisa digunain. Misalkan nih tangan kanan kalian lagi sakit karena misalnya jatuh. Dan kalian biasa nulis pakai tangan kanan. Tapi karena tangannya lagi sakit, kalian harus menulis dengan tangan kiri. Gimana coba? Gampang gak? Pastinya susah banget ya adik-adik. Dan membutuhkan usaha ekstra untuk menulis. Dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan tulisannya. Nah, gimana jadi orang yang tangannya lumpuh tadi? Pasti dia juga nggak bisa beraktivitas dengan leluasa ya adik-adik, karena dia hanya bisa menggunakan satu tangannya aja. Nah, cerita Cici ini diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus pergi ke rumah ibadah sebagaimana mestinya. Di sana banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Mereka datang untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan juga ada yang ingin disembuhkan dari sakit penyakitnya. Di rumah ibadah ini ada beberapa pemimpin agama yang disebut juga sebagai orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini gak suka dengan apa yang dilakukan Yesus. Orang-orang Farisi ini mulai mengikuti Yesus. Mereka mencari cara bagaimana bisa menangkap Yesus. Orang-orang Farisi ini menjadi sangat marah ketika mereka melihat Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Orang-orang Farisi ini merasa bahwa yang seharusnya diperhatikan itu adalah mereka, orang-orang Farisi ini, bukannya Yesus. Orang-orang Farisi ini menjadi benar-benar marah sekali ya adik-adik. Dan mereka mulai mencari-cari cara bagaimana orang-orang Farisi ini bisa memergoki Yesus melakukan kesalahan. Lalu pada waktu Yesus berada di rumah ibadah itu untuk mengajar, Yesus melihat ada seorang laki-laki yang tangannya lumpuh sebelah. Yesus merasa kasihan dengan orang itu. Dan orang-orang Farisi ini juga melihat apa yang akan dilakukan Yesus. Bekerja pada hari Sabat itu dilarang oleh agama mereka. Jika Yesus menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh itu artinya Yesus sudah melakukan kesalahan karena Yesus sudah melanggar hukum agama mereka dan Yesus bisa ditangkap. Nah, itulah kesempatan untuk orang-orang Farisi ini nih adik-adik. Dan orang Farisi ini juga mereka mulai bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan menyembuhkan seseorang di hari Sabat? Apabila Yesus menjawab iya, pastinya Yesus akan ditangkap karena Yesus sudah melanggar hukum agama mereka dan Yesus sudah melakukan kesalahan ya adik-adik. Tapi Yesus sudah mengetahui dari semula apa yang orang-orang Farisi ini pikirkan nih. Dan Yesus pun menjawab pertanyaan mereka dengan mengajukan suatu pertanyaan lagi. Lalu kata Yesus,
jika di antara kalian memiliki seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, apakah kalian akan menolongnya? Tidakkah lebih penting seorang manusia daripada seekor domba? Dan bolehlah melakukan hal baik di hari Sabat. Pada saat orang-orang Farisi ini mendengarkan pertanyaan Yesus mengenai apakah mereka akan menolong domba yang jatuh ke dalam lubang itu pada hari Sabat, dan orang-orang Farisi ini juga setuju untuk menolong domba itu. Nah, itulah jawaban yang Yesus inginkan dari orang-orang Farisi ini. Dan Yesus pun berkata, tidaklah lebih penting menyelamatkan nyawa seorang manusia daripada seekor domba. Oleh karena itu, diperbolehkan berbuat baik pada hari Sabat. Nah, seketika itu juga orang-orang Farisi itu tidak bisa lagi berkata apa-apa. Dan Yesus pun langsung menghampiri orang yang tangannya lumpuh sebelah tadi ya adik-adik. Lalu Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh tadi untuk rentangkanlah tanganmu. Lalu direntangkanlah tangan yang orang yang tangannya lumpuh tadi, dan tangannya pun sehat kembali loh adik-adik. Tangannya kembali normal seperti tangan yang satunya lagi, dan kuasa Yesus dinyatakan saat itu juga ya adik-adik. Dimanapun dan kapanpun Yesus sanggup menyembuhkan ya adik-adik. Nah, kira-kira Tuhan Yesus sanggup gak sih menyembuhkan sakit penyakit di masa-masa sekarang ini? Nah, pastinya ya adik-adik, Yesus sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit ya adik-adik. Jadi buat kalian nih yang mungkin ada yang saat ini sedang sakit, atau ada salah satu anggota keluarga kalian yang sedang sakit, kalian berdoa minta sama Tuhan untuk disembuhkan. Biar kuasa Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang boleh kalian alami ataupun dari keluarga kalian. Biar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kita mau percaya dengan iman kita ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit ya adik-adik. Teman-teman, sekarang kita ayat hafalan Lukas 5 ayat 17. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan. Sekali lagi ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita ayat hafalan Lukas 5 ayat 17. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan Cici hari ini. Kita percaya ya adik-adik kalau kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami ya adik-adik. Jadi kita percaya kalau sakit kita pasti bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum Cici mengakhiri firman Tuhan hari ini, Cici mau ajak kalian semua, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Dan kalau misalkan di kalian ada yang mungkin lagi sakit, atau mungkin ada anggota keluarga kalian yang lagi sakit, atau juga mungkin ada teman-teman kalian yang lagi sakit, yuk adik-adik kita mau berdoa ya buat mereka semua, supaya mereka boleh dijamah dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus ya adik-adik. Cici mau ajak adik-adik semua, kita mau angkat tangan kita ya adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan ya adik-adik. Yuk semuanya tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit yang kami alami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, dimanapun kami berada dan kapanpun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan, jika ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan, biar Engkau akan menjamah mereka Tuhan. Dan oleh bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan, mereka akan disembuhkan Tuhan. Kau akan memberi kekuatan Tuhan, Kau akan memberi kesehatan Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan, menjaga setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami percaya Tuhan, saat ini kami sudah disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur penyembuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah kami mau selalu mengucap syukur Tuhan dalam setiap apapun yang kami boleh alami Tuhan. Biar kami boleh semakin dekat lagi kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan papa mama. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Dah. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhannya hari ini yang udah kalian dengar dan pastinya udah diberkati ya sama firman Tuhannya. Sekarang Cici mau kasih games berhadiah nih buat kalian. Tapi sebelumnya Cici mau ingetin dulu kalau hari Kamis besok ada The Living Word Kids jam 10 pagi yang kalian bisa saksikan melalui YouTube channelnya Live Kids dan juga melalui medsosnya Live Kids. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Oke, sekarang Cici mau kasih games berhadiahnya nih. Gamesnya adalah tebak gambar. Jadi nanti gambarnya akan di-share di WhatsApp grup kelas kalian masing-masing dan juga di medsosnya Live Kids jam 10.30 ya adik-adik. Nanti setelah kalian terima gambarnya, kalian lihat, kalian cek nih, terus kira-kira apa ya gambarnya. Nah nanti kalau kalian udah temuin nih jawabannya kira-kira apa, kalian kirim jawabannya ke nomor WhatsApp Live Kids ya adik-adik. Dan jawaban ditunggu sampai jam 12 siang. Jadi kalian juga jangan lama-lama nih kirim jawabannya ya. Jangan sampai lewat dari jam 12. Dan nanti untuk pemenangnya akan diundi dan akan diambil 2 orang pemenang yang pastinya jawabannya juga benar ya adik-adik. Gampang banget kok gamesnya. Dan Cici harap kalian semua ikutan ya gamesnya. Siapa tahu aja nih kalian bisa dapetin salah satu hadiahnya ya adik-adik. Oke, sekian dari Cici untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi di ibadah online Live Kids selanjutnya. Buat kalian semua tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.